Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Utama dengan NIM 2210-2007 dengan prodi atau program studi ilmu pemerintahan, kelas karyawan, dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Riau Sujarwani Esos MM dengan mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya membuat video akan mempresentasikan selama apa yang kami pelajari dalam satu semester ini dengan MK Sistem Ekonomi Indonesia, yaitu dengan pertemuan 1 hingga pertemuan 15, dan ini adalah tugas ujian akhir yaitu pertemuan 16. Mari kita masuk ke materi. Yang pertama ada manfaat dari penerapan sistem perekonomian dalam suatu negara. Berdasarkan materi, penerapan sistem perekonomian bermanfaat sebagai aturan dan tatanan yang mengatur hubungan ekonomi antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran sistem. Sistem ekonomi menjadi kerangka untuk mengelola produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa secara terpadu. Manfaat utama antara lain, yang pertama, memberi pedoman kelembagaan dan kebijakan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Yang kedua, mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata sebagai tujuan ekonomi nasional. Yang keempat, menghindari praktik ekonomi yang merugikan seperti free like, liberalisme, etatisme, berlebihan, dan monopoli. Yang kelima, menjaga keseimbangan struktur ekonomi antara sektor pertanian, industri, dan jasa. Yang keenam, mendorong peran serta masyarakat, meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Sistem perekonomian berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keteraturan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat ketahanan ekonomi bangsa sesuai dengan nilai dan ideologi negara. Masuk ke materi selanjutnya, negara-negara mana saja yang termasuk ke dalam klasifikasi sistem ekonomi dilihat dari ideologinya. Yang pertama ada sistem ekonomi kapitalis atau kapitalis ekonomi. Ciri utamanya kepemilikan alat produksi oleh individu atau swasta. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar melalui permintaan dan penawaran. Campur tangan pemerintah relatif terbatas. Persaingan bebas menjadi penggerak utama ekonomi. Contoh negaranya ada USA atau Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Yang kedua ada sistem ekonomi sosialis komunis atau sosialis komunis ekonomi. Ciri utama, alat produksi dimiliki dan dikuasai negara. Perencanaan ekonomi dilakukan secara terpusat. Distribusi barang dan jasa diatur oleh pemerintah. Berdasarkan ideologi Marxisme, Leninisme. Contoh negaranya adalah Korea Utara, Kuba, Tiongkok, dan Vietnam. Lalu yang ketiga ada sistem ekonomi Islami atau Islamic Economy. Ciri utama berdasarkan prinsip syariat Islam, melarang riba atau bunga, mengutamakan keadilan distribusi melalui zakat dan wakaf, menggunakan sistem bagi hasil dalam pembiayaan. Contoh negaranya ada Arab Saudi dan Iran. Yang keempat, sistem ekonomi campuran atau mix ekonomi. Ciri utamanya menggabungkan sistem kapitalis dan sosialis. Sektor swasta berkembang, namun negara tetap menguasai sektor strategis. Pemerintah aktif dalam regulasi dan kebijakan kesejahteraan sosial. Contoh negaranya adalah Indonesia, Jerman, India. Materi selanjutnya ada penerapan ekonomi Pancasila pada setiap silanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan jujur dan tidak melakukan penipuan.
Misalnya, pedagang tidak mengurangi timbangan dan mencari keuntungan dengan cara yang halal. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kegiatan ekonomi harus memperhatikan keadilan bagi semua pihak. Misalnya, perusahaan memberikan upah yang layak dan memperlakukan pekerja secara manusiawi. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Kegiatan ekonomi mengutamakan kepentingan nasional. Misalnya, masyarakat mencintai dan menggunakan produk dalam negeri untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengambilan keputusan ekonomi dilakukan melalui musyawarah, contohnya dalam koperasi, setiap anggota ikut bermusyawarah menentukan kebijakan usaha. Yang terakhir ada yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berusaha menciptakan pemerataan ekonomi, misalnya bantuan UMKM, subsidi, dan program kesejahteraan agar seluruh masyarakat merasakan manfaat pembangunan ekonomi. Lalu ada materi selanjutnya, sistem ekonomi apa sih yang digunakan di Indonesia? Yaitu sistem ekonomi campuran yang digunakan oleh Indonesia. Dianggap paling sesuai karena menggabungkan kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam sistem ini, sektor swasta diberikan kebebasan untuk berusaha dan berinovasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, serta penciptaan lapangan kerja. Lalu di sisi lain, pemerintah tetap memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian, terutama dalam mengelola sektor-sektor strategis dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan kombinasi antara peran pemerintah dan mekanisme pasar, sistem ekonomi campuran dinilai paling realistis dan efektif bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju negara yang maju. Selanjutnya ada contoh masing-masing dari unsur kebijakan ekonomi. Yang pertama ada kebijakan harga upah. Contohnya pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi atau HET beras agar harga tidak terlalu mahal bagi konsumen, serta menetapkan upah minimum regional atau UMR untuk melindungi pekerja. Yang kedua, kebijakan produksi. Contohnya adalah pemerintah memberikan subsidi pupuk pada petani agar produksi pertanian meningkat dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Yang ketiga, ada kebijakan perdagangan. Contohnya adalah pemerintah membatasi impor beras dan mendorong ekspor produk dalam negeri untuk melindungi industri dan petani lokal. Yang keempat, ada kebijakan sosial. Contohnya pemerintah memberikan bantuan sosial atau bansos atau program keluarga harapan atau PKH kepada masyarakat kurang mampu untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Yang kelima, ada kesempatan kerja. Contohnya ada pemerintah membuka program padat karya untuk pelatihan kerja untuk mengurangi pengangguran dan menambah lapangan pekerjaan. Lalu yang keenam ada kebijakan moneter. Contohnya Bank Indonesia menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Lalu yang ketujuh ada kebijakan keuangan negara dan fiskal. Pemerintah meningkatkan pajak atau memberi insentif pajak serta mengatur pengeluaran negara melalui APBN. Lalu ada kebijakan industrial. Contohnya pemerintah membangun kawasan industri dan memberikan kemudahan investasi agar industri dalam negeri berkembang. Masuk materi selanjutnya. Contoh kebijakan fiskal yang sedang dijalani Indonesia terbaru tahun 2024 sampai 2026. Yang pertama ada pengendalian inflasi, yaitu dengan subsidi dan operasi pasar. Yang kedua, pengurangan kemiskinan, yaitu dengan bansos atau bantuan sosial. Yang ketiga, penurunan stunting, anggaran kesehatan dan memberi makan gizi gratis atau memperbaiki gizi. Keempat, peningkatan investasi, yaitu insentif pajak. Yang kelima, infrastruktur pembangunannya, yaitu jalan, IKN, dan fasilitas publik. Yang keenam, peningkatan SDM, yaitu anggaran pendidikan dan pelatihan.
Sekarang masuk materi perang antar Rusia dan Ukraina. Apakah ada dampaknya terhadap globalisasi ekonomi? Perang antara Rusia dan Ukraina jelas memiliki dampak yang signifikan terhadap globalisasi ekonomi. Konflik ini bukan hanya persoalan geopolitik, tetapi juga mengganggu keterhubungan ekonomi global yang selama ini menjadi ciri utama globalisasi. Yang pertama ada sisi dari perdagangan internasional. Perang ini menghambat distribusi komoditas penting seperti energi dan pangan. Yang kedua ada perang. Perang ini memicu fragmentasi ekonomi global. Yang ketiga ada dari perspektif investasi. Ketidakpastian global meningkat tajam. Investor menjadi lebih hati-hati, arus investasi asing langsung yaitu melambat. Dan pasar keuangan global menjadi lebih volatil. Secara keseluruhan, perang Rusia dan Ukraina memperlihatkan bahwa globalisasi ekonomi sangat rentan terhadap konflik geopolitik. Masuk materi selanjutnya, perkembangan BUMN 15 tahun yang lalu dan sekarang. Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha milik negara melakukan berbagai reformasi seperti restrukturisasi dan pembentukan holding BUMN di berbagai sektor, misalnya sektor energi, pertambangan, dan keuangan. Langkah ini membuat pengelolaan menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Dari sisi kinerja, banyak BUMN sekarang lebih kompetitif dan bahkan mampu bersaing di tingkat internasional. Perkembangan BUMN bisa disimpulkan bergerak ke arah yang lebih profesional dan modern, tetapi belum sepenuhnya lepas dari masalah struktural. Dibandingkan 15 tahun yang lalu, BUMN saat ini lebih terorganisir, kompetitif, dan berorientasi bisnis. Namun tetap perlu penguatan tata kelola agar benar-benar menjadi pilar ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Materi selanjutnya, kenapa bank mendominasi antara 7 BUMN terbesar di Indonesia? Yang pertama, karena sektor perbankan memang mengumpulkan uang dari masyarakat serta dalam skala besar. Bank seperti PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri Persero Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI menghimpun dana pihak ketiga, tabungan, deposito, giro dari jutaan nasabah. Ini membuat aset mereka otomatis sangat besar. Jadi secara ukuran perusahaan atau asetnya, bank memang hampir selalu unggul dibanding BUMN sektor lain. Kedua, ada model bisnis relatif stabil dan berkelanjutan. Bank memperoleh keuntungan dari selisih bunga atau interest margin dan layanan keuangan. Selama ekonomi berjalan, orang tetap menabung dan meminjam, sehingga pendapatan bank cenderung konsisten, dengan berbeda dengan BUMN sektor energi atau konstruksi yang sangat tergantung harga komoditas atau proyek pemerintah. Yang ketiga, ada tingkat risiko lebih terdiverifikasi. Bank menyalurkan kredit berbagai sektor, UMKM, korporasi, konsumsi. Sehingga risiko terbesar BUMN seperti PT Pertamina Persero atau PT PLN Persero menghadapi risiko lebih besar dari fluktuasi harga energi dan kebijakan subsidi pemerintah. Yang keempat, efisiensi dan profitabilitas bank cenderung lebih tinggi. Banyak bank BUMN memiliki rasio keuntungan ROA atau ROE yang baik dibanding BUMN lain, membuat valuasi mereka tinggi di pasar modal, sehingga masuk kategori BUMN terbesar. Gambaran nyatanya, aset bank BUMN bisa mencapai ribuan triliun rupiah karena menghimpun dana masyarakat secara luas. Laba bersih bank BUMN setiap tahun cenderung stabil dan besar, bahkan sering menjadi penyumbang dividen terbesar ke negara.
Masuk materi fungsi koperasi bagi perekonomian Indonesia. Fungsi dan peran koperasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4. Koperasi memiliki fungsi dan peran sebagai berikut. Yang pertama ada mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota masyarakat. Yang kedua ada meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Yang ketiga memperkuat perekonomian rakyat. Yang keempat, mengembangkan perekonomian nasional. Yang kelima atau yang terakhir, menumbuhkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi generasi muda. Materi selanjutnya ada kemajuan koperasi di Indonesia. Arah kemajuan koperasi di Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih modern, profesional, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Koperasi tidak lagi hanya dianggap sebagai tempat simpan pinjam, tetapi sudah berkembang menjadi pusat ekonomi rakyat yang mendukung UMKM, distribusi barang sehingga membuka lapangan pekerjaan. Menurut saya, kemajuan koperasi Indonesia akan semakin baik jika didukung oleh teknologi, transparansi pengelolaan, serta keterlibatan generasi muda. Dengan begitu, koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi nasional yang membantu masyarakat kecil dan memperkuat ekonomi daerah. Masuk materi yang terakhir ada contoh penerapan ekonomi kreatif. Yang pertama, usaha desain grafis dan percetakan. Banyak anak muda membuka jasa desain logo, banner, undangan, dan percetakan menggunakan media digital. Yang kedua, ada kuliner kreatif. Contohnya penjualan makanan kekinian seperti dessert, kopi susu, atau makanan tradisional yang dikemas modern dan dipromosikan lewat media sosial. Yang ketiga ada konten kreator dan editing video. Membuat konten seperti di TikTok, YouTube, dan Instagram untuk hiburan, edukasi, maupun promosi produk lokal. Yang ketiga keempat kerajinan tangan lokal. Misalnya membuat kerajinan dari kerang, anyaman, atau souvenir khas daerah yang dijual kepada wisatawan. Yang keempat ada fashion lokal. Usaha pakaian, sablon kaos, atau tote bag dengan desain sendiri yang dipasarkan secara online. Yang keempat ada fotografi dan videografi. Jasa foto wisuda, prewedding, atau dokumentasi acara menggunakan kreativitas dan teknologi digital. Sekian dari presentasi materi pertemuan 1-15. Ini video untuk UAS. Saya Nila Utama dengan NIM 2210-2007, program studi ilmu pemerintahan. Pamit undur diri. Terima kasih. Terutama terima kasih kepada Ibu Riau Sujarwani Esos MM telah memberikan materi kami selama 1 semester ini dalam MK Sistem Ekonomi Indonesia.